Harga mati KPK Polri kita tadi terputus pada saat membahas ada timing yang mencurigakan dari banyaknya laporan-laporan yang masuk. Anda tadi membenarkan Egy Sujana karena jarang-jarang, saya persilahkan. Ya, karena beliau mengatakan bahwa di KPK banyak juga orang salah. Benar, karena di KPK dari pimpinan sampai pegawai paling bawah itu semua manusia, tidak ada malaikat. Karena manusia pasti berbuat salah. Perbedaannya antara di KPK, kepolisian, kejaksaan, instansi yang lain, begitu diketahui salah ditindak. Saya 3 kali komite etik, 2 kali ketua, 1 kali anggota terhadap pimpinan yang melanggar kode etik. 10 kali menjedangkan dalam pelanggaran kode etik oleh pegawai KPK. 6 kali ketua, 4 kali anggota, dan 2 orang saya pecat, berhentikan. Jadi di KPK memang pasti berbuat salah. Pak Blak, kalau boleh saya nambahin, sebenarnya kalau kita rapat kerja, Komisi 3 rapat kerja dengan kepolisian, itu dilaporkan juga setiap tahun itu ada ratusan anggota Polri yang dipecat, ya, karena melanggar kode etik, disiplin dan lain sebagainya. Jadi itu juga sama di fungsi di kepolisian juga seperti itu, di kejaksaan juga demikian, ya. Jadi ketika ada aparat-aparat yang kemudian melanggar kode etik, kemudian juga menurut kode etik atau dan lain sebagainya itu melanggar, mereka dipecat, diberhentikan dan lain sebagainya. Ya, sama, cuman barangkali ya tidak terekspos dengan baik aja, tapi setiap tahun dilaporkan hal-hal seperti itu. Dan ini juga tidak ekspor. Jadi saya tidak mau ini terjebak dalam situasi siapa yang menganggap ini malaikat dan ini iblis gitu ya. Kita sering terjebak seperti manusia, seperti Bang Egy begitu ya. Kadang-kadang mengatakan ini bukan malaikat begitu kan. Saya sepakat. Yang sedang dipermasalahkan dan diuji sekarang lagi-lagi pada Pak Presiden. Dalam konteks ada yang mengatakan kriminalisasi, ada yang menyahat juga mengatakan bukan kriminalisasi. Ya. Bukan masalah BW. Bukan masalah kita menganggap misalnya Adnan Pandu atau Abraham Samad itu pasti tidak salah. Bukan. Tapi harus kita lihat secara sistemik adalah sekarang tinggal sisa 3 pimpinan KPK. Dan ada peluang celah di dalam undang-undang KPK kalau dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu dengan cara-cara yang sangat janggal seperti sekarang kita lihat ya, dalam hitungan hari bisa ada banyak laporan, itu akan bisa melumpuhkan KPK. Jadi yang kita sedang lawan adalah kemungkinan terjadinya pelumpuhan KPK karena satu kondisi. Bukan ingin membentengi Samad, BW, atau misalnya Adat Pandu Praja. Dan disinilah letak Komisi 3, bukan sebagai penonton, sebagai penjaga benteng dari setiap institusi hukum. Termasuk ketika Polri mau dijatuhkan dan dihancurkan dan dilemahkan, Komisi 3 juga berhak. Konkretnya apa yang seharusnya dilakukan Nasir Jamil, yang terhormat, anggota DPR, dan teman-teman Komisi 3? Bersuara seharusnya, ini kan ada yang bicara hak imunitas, SP3 dan segala macam. Itu seharusnya bukan aktivis anti korupsi, tapi para anggota Komisi 3 yang bukan malah memperkeruh keadaan. Itu menurut saya paling penting. Anda memperkeruh keadaan dengan cara? Loh, sikap mengenai BG menurut saya juga itu satu hal yang tidak berdiri di tengah. Kalau tadi kemudian Bang Nasir Jamil mengatakan tim independen tidak sepatutnya misalnya merekomendasikan. Beberapa anggota Komisi 3 termasuk Bang Nasir Jamil atau seperti misalnya Trimedia Penjahitan itu bahkan mengatakan harus dilantik BG. Bahkan ada sempat istilah dimungkinkan adanya impeachment. Saya tantang sekarang, apa yang dilanggar oleh Presiden ketika menunda atau membatalkan pelantikan? Ini yang saya harapkan bagaimana Komisi 3 betul-betul berdiri di tengah ketika bangsa ini sekarang sedang terbelah oleh karena kesalahpahaman antara 2 lembaga. Dan tidak ikut menjadi. Ya, begini. Makanya kan dari konflik ini kan seperti siklus 3 tahunan, ya 2009, lalu kemudian 2012, 2015. Nah dari peristiwa ini saya pikir memang pemerintah dalam hal Presiden dengan DPR itu harus mencoba untuk melihat ya aspek regulasi. Oke, ya, regulasinya harus dilihat. Ke sana tadi kan tudingannya spesifik apa yang seharusnya bisa dilakukan Anda dan kawan-kawan di Komisi 3. Ya sebenarnya begini, kita Komisi 3 atau DPR kan dalam proses kalau kita lihat undang-undang kepolisian itu kan menerima dari Presiden, ya menerima dari Presiden. Dan kalau kita mau ya kita revisi undang-undang kepolisian sehingga kemudian tidak terjadi benturan seperti ini, tidak ada saling tuduh, saling tuduh menuduh dan sebagainya. Bang Nasir, kalau kita bicara sekarang bagaimana memastikan tidak ikut menjadi pemain dan memperkeruh suasana? Ya makanya sekarang kalau misalnya Presiden mau berjiwa besar, hormatilah proses yang sudah ada di DPR. Artinya apa? Tetap melantik Komjen Budi Gunawan yang sama dengan segala resiko yang dimiliki oleh Presiden. Anda ingin tetap Budi Gunawan dilantik? Bukan tetap Budi Gunawan dilantik, tapi ini ada proses yang ada di DPR begitu. Luruskan sedikit. Kita jangan terjebak pada politik infotainment menilai seorang Jokowi sebagai bintang pemenang pemilu, bagaimana sikapnya dalam
menyelesaikan masalah ini. Konteks Budi Gunawan harus dilihat lembaga negara yang pertama kali punya kesempatan untuk memasukkan variabel penetapan tersangka korupsi oleh KPK terhadap Budi Gunawan itu bukan Jokowi. Jokowi terlanjur memasukkan surat pencalonan. DPR yang punya hak misalnya narko bisa untuk kemudian terlanjur mengatakan saya pikir bahwa dalam fit and proper test misalnya penetapan TSK itu bisa dianggap sebagai bagaimana bisa kita katakan bahwa kemudian Jokowi terlanjur gitu loh. Tanggal 9 Januari itu belum kemudian keluar penetapan tersangka. Sebelum dilakukan fit and proper test di Komisi 3, itulah sudah keluar TSK. Jadi nggak elok, nggak adil kalau kemudian menyalahkan DPR. Saya tidak menyalahkan DPR, Betul, memang tidak menyalahkan, tapi kalimatnya redaksinya seolah-olah menyalahkan DPR gitu loh. Kemudian DPR kalau presiden, saya juga sama-sama kalau punya presiden satu misalnya visi mau menarik, dia bisa menarik. Tidak ada yang memaksa kemudian apalagi mengatasnamakan impeachment. Kemudian itu kan pendapat individu, bukan pendapat kelembagaan. Kita break, setelah headline news kita kembali, kita break. Terima kasih.